1706. Kapal perang berdengung saat serangan kekerasan menghujani area di mana kabut kelabu berada. Dalam sekejap, banyak aura dimusnahkan. Meskipun suku Field tidak takut mati dan bahkan menggunakan banyak kematian untuk mendapatkan keuntungan geografis, keadaannya berbeda sekarang. Sekarang suku Field sedang sibuk menstabilkan jalur serangga, mereka secara alami tidak ingin diganggu oleh kultivator Jade Cons. Kabut abu-abu segera melakukan serangan balik. Para kultivator di bawah Jade Moon dari kedua belah pihak bertempur di udara. Pertarungan semacam ini sangat menguntungkan bagi para kultivator Jade Cons karena mereka bisa bertarung sambil melarikan diri. Namun, itu sangat tidak menguntungkan bagi suku Field. Meski area yang diselimuti kabut kelabu tidak kecil, masih ada batasnya. Ruang bagi mereka untuk bergerak terbatas. Pembatasan ini menyebabkan korban suku Field melonjak. Hanya dalam waktu singkat dari dupa sejak pertempuran dimulai, ada hampir 1000 aura dalam kabut kelabu. Meski begitu, Jade Moon dari suku Field tidak bergerak. Mereka tampaknya tidak peduli dengan kematian kultivator mereka sendiri dan masih sibuk mengatur. Saat sejumlah besar kematian dan kekuatan kotoran suku Field menyebar, kabut abu-abu tampak mengembang. Ini adalah alasan mendasar mengapa para kultivator Jade Cons mampu mengalahkan jalur serangga meskipun memiliki keunggulan geografis. Semakin banyak suku Field yang mereka bunuh, semakin besar area yang ditutupi oleh kabut abu-abu dan semakin padat kekuatan suku Field. Saat mereka bertarung, para kultivator Jade Cons terpaksa mundur. Ini tentang waktu. Chow Wu memperhatikan dengan tenang dan berkata dengan lembut. Suku Field tidak mengirim bala bantuan apapun karena tidak ada pergerakan di jalur serangga. Namun, bukan berarti suku Field tidak akan pernah mengirim bala bantuan jika situasinya terus seperti ini. Dengan jalur serangga di sini, sangat mudah bagi suku Field untuk mengirim bala bantuan. Oleh karena itu, sejak awal Chow Wu tidak berencana menggunakan cara ini untuk menentukan hasilnya. Pertempuran antara Jade Moon adalah kuncinya. Selama mereka bisa menang di level Jade Moon dan membunuh semua Jade Moon, sisanya bisa dibantai. Menyerang. Dengan perintah Chow Wu, Jade Moon di sisinya bergerak bersama dan menyerbu ke area yang tertutup kabut kelabu. Setiap orang memiliki tujuan mereka sendiri. Ini semua sudah diatur sebelumnya. Jika ini di masa lalu, Jade Moon dari Jade Cons mungkin akan terikat tangan karena mereka telah mengalami secara langsung betapa sulitnya menghadapi energi busuk. Namun, sekarang Lu Ye telah menggunakan teknik yang dapat dengan cepat menghilangkan energi kotor, mereka tidak lagi khawatir. Selain itu, mereka tahu bahwa jika mereka kalah dalam pertempuran ini, hanya kehancuran yang akan menunggu Jade Cons World. Dengan demikian, Jade Moon dari Jade Cons tidak menahan diri sama sekali. Mereka dengan panik mengedarkan kekuatan sihir mereka dan mengunci target mereka dengan niat membunuh tanpa batas. Chow Wu mengatur agar Lu Ye melawan tahap awal Jade Moon, yang tidak diragukan lagi didasarkan pada kultivasinya. Saat itu, Lu Ye tidak mengungkapkan pendapat apapun. Jadi bagaimana jika itu adalah Jade Moon stage awal? Itu adalah kesempatan bagus untuk melihat seperti apa ras kotor itu. Tuanku, kamu harus hati-hati. Suara Masangsi terdengar di samping telinganya. Dibandingkan dengan Jade Cons, dia tidak diragukan lagi lebih mengkhawatirkan keselamatan Lu Ye. Lu Ye mengangguk dan menyerbu ke dalam kabut kelabu. Dia merasakannya dengan hati-hati dan segera menyadari bahwa energi busuk di dalam kabut abu-abu agak mirip dengan air laut Wan Xiang. Itu sangat korosif, tetapi kekuatan korosifnya jauh lebih rendah dari air laut Wan Xiang. Di laut Wan Xiang, bahkan para kultivator Sunshine Realm tidak dapat menahan korosi air laut. Meskipun energi busuk di dalam kabut abu-abu sangat korosif, tidak sampai sejauh itu. Paling tidak, Lu Ye bisa merasakan bahwa jika dia mengedarkan kekuatan sihirnya untuk melindungi dirinya sendiri, dia bisa menahannya. Satu-satunya harga yang harus dia bayar adalah konsumsi kekuatan sihirnya akan lebih tinggi dari biasanya. Jika dia bisa menolaknya di sini, maka Jade Moon yang lain seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, jika tidak ada gangguan eksternal, maka Jade Moon dengan kekuatan sihir yang cukup tidak akan terkorosi oleh energi kotor bahkan jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama. Namun, jika pertempuran pecah, maka itu tidak mungkin. Selama pertempuran hebat, kekuatan sihir pelindung seorang kultivator tidak dapat dipertahankan setiap saat. Selama pertempuran sengit, jika ada hambatan sekecil apapun dalam aliran kekuatan sihir, maka energi kotor akan segera menyerang tubuh mereka. Jade Moon dari Jade Cons World kemungkinan besar menghadapi situasi seperti itu. Jadi, saat bertarung melawan ras kotor di lingkungan seperti ini, tidak ada ras yang bisa mendapatkan keuntungan. Ini karena mereka harus mengalihkan sebagian dari kekuatan sihir mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Lu Ye hanya perlu menggunakan akal sehatnya sejenak untuk membedakan berbagai karakteristik kabut abu-abu. Aura banyak makhluk hidup di depannya mendekatinya, tingkat kultivasi mereka tidak merata. Kebanyakan dari mereka adalah Star Constellations, dan Lu Ye bahkan merasakan aura para kultivator samudra ilahi.
Dalam keadaan normal, kultivator samudera ilahi tidak dapat meninggalkan alam dan melintasi langit berbintang dengan tubuh fisik mereka. Ini karena jika fisik mereka tidak normal, mereka tidak akan mampu menahan energi langit berbintang yang ada di mana-mana. Hanya Star Constellations yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Namun, ada pengecualian untuk semuanya. Di sisi ras serangga, belum lagi para kultivator samudera ilahi, bahkan para kultivator ras serangga danau sejati memiliki kemampuan untuk bergerak melintasi langit berbintang. Mereka mengandalkan karapas khusus yang dibiarkan secara khusus oleh sarang mereka. Karapas khusus ini dapat menahan energi langit berbintang dan mencegah ras serangga mati. Di sisi ras darah, ada lautan darah. Kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dapat membawa kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah melintasi langit berbintang. Situasi di pihak ras kotor sekilas terlihat jelas. Energi busuk dalam kabut abu-abu tidak diragukan lagi telah menciptakan ruang yang cocok untuk para kultivator ras kotor lautan ilahi ini untuk bergerak. Di dalam area ini, tidak ada energi langit berbintang sama sekali, sehingga para kultivator ras kotor lautan ilahi secara alami tidak terpengaruh. Namun, apakah itu kultivator samudera ilahi atau konstelasi, mereka tidak ada apa-apanya di depan Lu Ye saat ini. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk menarik pedangnya. Dia mengangkat tangannya dan meluncurkan serangkaian teknik mantra tipe api. Dia sudah lama tidak melakukan ini. Dengan pohon bakat, pencapaiannya dalam teknik mantra Dao tidaklah rendah. Api melonjak ke langit dan menerangi langit berbintang. Sosok Lu Ye tidak berhenti saat dia membantai jalan keluarnya. Di depannya, Jademun dari ras kotor, yang telah dikunci oleh Divine Sense-nya, meraung dan dengan berani menyerbu ke depan. Kekuatan sihirnya berfluktuasi dengan liar, dan auranya sangat ganas. Baru pada saat itulah Lu Ye menyadari orang seperti apa lawannya. Itu sebenarnya adalah Star Beast. Dia telah belajar banyak tentang ras kotor dari Masangsi, jadi Lu Ye dapat mengetahui secara sekilas bahwa lawannya bukanlah seorang kultivator ras kotor, tetapi seorang budak yang diperbudak oleh ras kotor. Ras kotor berbeda dari ras lain. Itu adalah ras, tetapi sebenarnya itu adalah istilah umum. Ini karena ras ini memiliki semua jenis ras. Makhluk hidup apapun dari ras apapun bisa menjadi ras kotor. Satu-satunya syarat adalah mereka dapat mempertahankan kesadaran mereka sendiri setelah terinfeksi oleh energi kotor. Energi busuk itu sangat invasif. Sebagian besar makhluk hidup akan kehilangan rasionalitasnya setelah terinfeksi, hanya menyisakan naluri mereka. Makhluk hidup ini adalah budak ras kotor. Namun, ada juga sejumlah kecil makhluk hidup yang dapat mempertahankan rasionalitasnya. Makhluk hidup seperti itu, tidak peduli ras apa mereka sebelumnya, akan menjadi kultivator ras kotor. Star Beast di depan Lu Ye jelas hanyalah seorang budak. Merasakan kejahatan Lu Ye, ia menyerbu ke depan tanpa menahan diri. Lu Ye telah mengharapkan ini. Pasti ada kultivator ras kotor sejati di antara selusin Jademun di sini. Kalau tidak, sekelompok budak yang tidak punya pikiran tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hanya saja sebelum pertempuran dimulai, tidak ada yang tahu mana yang merupakan kultivator ras kotor yang asli dan mana yang merupakan budak. Ketika semakin dekat, Lu Ye bisa melihat seperti apa Star Beast itu. Itu adalah gumpalan daging busuk dengan air hijau di sekujur tubuhnya. Itu mengingatkan Lu Ye pada ras mayat. Seperti itulah rupa ras mayat. Star Beast yang mirip bakso itu seukuran rumah. Anggota tubuhnya sangat pendek, dan cakarnya hampir tidak berarti. Hanya kedua kakinya yang tebal dan kokoh, dan kepalanya sangat kecil. Seluruh tubuhnya sangat tidak proporsional. Lu Ye belum pernah melihat Star Beast seperti itu sebelumnya. Namun, ada banyak jenis binatang bintang, jadi Lu Ye tidak terkejut. Tidak ada yang perlu dikatakan. Dia langsung meledakkan teknik mantra kekerasan. Dalam sekejap, api membumbung ke langit dan menyelimuti Star Beast. Dengan raungan marah, tubuh besar Star Beast dipaksa mundur lagi dan lagi. Ia bahkan tidak bisa mendekati Lu Ye. Meskipun Lu Ye adalah kultivator senjata, kekuatan sihirnya sangat murni. Kekuatan teknik mantranya tidak bisa diremehkan. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menghadapi musuh seperti itu. Tabrakan mantra yang terus-menerus menyebabkan tubuh Star Beast mulai pecah. Cus hijau berceceran di mana-mana. Saat Lu Ye hendak menjatuhkannya sekaligus, Star Beast meraung lagi dari dalam api. Segera setelah itu, ratusan lampu hijau tiba-tiba mekar. Lampu hijau menyilaukan, dan pandangan Lu Ye langsung dipenuhi dengan warna hijau. Pada saat yang sama, dia merasakan laut ilahinya diserang. Namun, segera setelah itu, cahaya warna-warni 7 warna berkembang. Setelah menerima dampaknya, laut ilahi yang bergelombang dengan ombak menjadi tenang. Ketika Lu Ye melihat lagi, dia bisa dengan jelas melihat lampu hijau apa yang menyerang laut ilahinya. Itu sebenarnya mata Zamrud. Ada ratusan dari mereka di tubuh bulat Star Beast. Pada saat ini, mereka semua terbuka dan terus memancarkan cahaya hijau. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Ini jelas metode Star Beast.
Selain itu memiliki efek menyerang roh. Jika bukan karena Rainbow Divine Lotus, Lu Ye mungkin akan menderita sedikit kerugian. Tentu saja, Star Beast tidak mungkin menggunakan metode ini untuk membunuhnya. Meskipun Lu Ye baru saja menjadi Jade Moon, ketangguhan rohnya tidak ada bandingannya dengan Jade Moon biasa. Star Beast tidak bisa mendekati Lu Ye. Kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh ratusan mata juga tidak efektif. Jika itu adalah binatang bintang biasa, itu pasti akan berbalik dan melarikan diri. Namun, Star Beast ini sudah lama kehilangan kesadarannya. Itu hanya di bawah kendali suku Field. Itu tidak berniat melarikan diri sama sekali. Itu terus menyerang ke arah Lu Ye. Naga api lain meraung dan bergegas keluar. Itu merobek dada Star Beast dan menggali ke dalam dagingnya. Kemudian, itu meledak. Segera setelah itu, berbagai teknik mantra dilepaskan. Setelah 3 napas, tubuh membusuk Star Beast benar-benar hancur. Jade Moon telah meninggal. Jade Moon sedikit terkejut dengan keributan itu. Semua orang buru-buru melepaskan akal ilahi mereka untuk menyelidiki situasinya. Mereka semua gelisah, takut menemukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi pihak mereka. Namun, yang mengejutkan mereka, pertempuran Lu Ye telah berakhir. Sudah berapa lama, mereka baru saja menyerbu dan bentrok dengan musuh mereka. Namun, Lu Ye sudah menghadapi lawannya. Bukankah kecepatan ini sedikit terlalu cepat? 1707. Di dalam kabut kelabu, Ma Sangxi telah bentrok dengan musuh-musuhnya. Dia berada di bawah tekanan besar, jadi dia tidak punya waktu untuk menyelidiki situasi di tempat lain. Alasan utama dia berada di bawah begitu banyak tekanan adalah karena dia harus berurusan dengan 2 musuh, dan keduanya adalah makhluk Jade Moon tahap akhir. Ini tidak bisa membantu. Mereka memiliki lebih sedikit Jade Moon di pihak mereka daripada musuh mereka. Sebagai salah satu dari 2 Jade Moon terkuat di pihak mereka, dia secara alami harus berkontribusi lebih banyak. Ini adalah pengaturan Chow Wu. Meskipun ada tekanan, itu bukan masalah besar. Ma Sangxi telah melepaskan lautan darahnya sejak awal, menyelimuti kedua musuhnya di dalamnya. Kultivator suku darah sering menggunakan lautan darah mereka untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Ini adalah metode yang paling umum digunakan. Tidak hanya 2 Jade Moon tahap akhir yang diselimuti oleh lautan darahnya, tetapi banyak Star Constellations dan Divine Sea di daerah sekitarnya juga diselimuti. Jika ini adalah tempat lain, Ma Sangxi yakin bahwa dia akan dapat memusnahkan semua musuhnya di dalam lautan darahnya. Namun, lingkungan di sini tidak normal. Dalam jangkauan lautan darah, kekuatan kekeruhan yang kaya bahkan merusak lautan darah. Ma Sangxi langsung merasa ada yang tidak beres. Dia diam-diam memperkirakan bahwa dia paling banyak dapat bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Setelah batas waktu terlampaui, dia bahkan mungkin tidak bisa menjaga lautan darahnya. Ketika saat itu tiba, vitalitasnya akan sangat rusak. Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk membunuh salah satu makhluk Jade Moon tahap akhir. Namun, meskipun dia sudah berada di puncak dunia Jade Moon, dia masih merupakan makhluk Jade Moon tahap akhir. Bagaimana bisa begitu mudah membunuh musuh dengan tingkat kultivasi yang sama dengan cepat? Saat dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, dia tiba-tiba merasakan bahwa seseorang telah menerobos masuk ke lautan darahnya. Ma Sangxi secara naluriah merasakan ini, dan dia buru-buru mengirimkan suaranya. Tuan. Itu adalah Lu Ye, yang segera masuk setelah berhadapan dengan lawannya. Lu Ye tahu pengaturan pihaknya, jadi dia secara alami memahami tekanan yang dialami Ma Sangxi. Makanya, dia langsung datang memberikan bantuan. Kamu yang memimpin, aku akan membunuh musuh. Lu Ye menginstruksikan. Ma Sangxi buru-buru menurut. Dia mengaktifkan kekuatan lautan darahnya dan memisahkan 2 makhluk Jade Moon tahap akhir sambil membimbing Lu Ye. 2 napas kemudian, Lu Ye sudah tiba di lokasi tertentu di dalam lautan darah. Dia bisa dengan jelas merasakan aura Jade Moon tahap akhir berada di depannya. Dia bahkan bisa melihat garis besar pihak lain. Itu tampak seperti manusia, tetapi tidak jelas ras aslinya. Namun, menilai dari aura kekerasannya, kemungkinan besar itu adalah field lain yang telah diubah dan kehilangan rasionalitasnya sendiri. Menatap siluet buram, Lu Ye bergegas maju dan menekankan tangannya ke gagang Mountain Pan Saber. Seolah merasakan niat membunuh tersembunyi Lu Ye, sosok itu tiba-tiba berbalik. Kekuatan sihirnya melonjak hebat saat dia menerkam ke arah Lu Ye. Pan Mountain Saber terhunus saat ini. Cahaya redup mekar, dan segera setelah itu, roda berputar seperti bulan. Menebas ombak, celah besar terbelah di lautan darah yang begitu kental hingga hampir padat. Cahaya pedang menyapu ke kedalaman dan menebas sejauh 10 mil sebelum kekuatan kekerasan perlahan menghilang. Ma Sangxi, yang telah memperhatikan situasi di sisi Lu Ye dan siap membantu kapan saja, membuka mulutnya lebar-lebar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Baru setelah aura tahap akhir Jade Moon tiba-tiba menghilang, Ma Sangxi tersentak kembali ke dunia nyata.
Bahkan dia merasa sulit untuk menghadapi musuh yang berada di tahap akhir Jade Moon Realm. Namun, Yang Mulia telah membunuhnya dengan satu tebasan. Apakah Yang Mulia sekuat ini? Karena Lu Ye telah melepaskan kekuatannya di lautan darah Masangsi dengan jelas merasakan teror tebasan itu. Itu bukan tebasan yang bisa dihasilkan oleh kultivator Jade Moon Realm tahap awal. Jika dia yang menghadapi Lu Ye, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Masangsi bingung. Ayo bunuh dia bersama. Suara Lu Ye terdengar di telinganya. Baru pada saat itulah Masangsi tersentak dari linglung dan bergegas menuju kultivator Jade Moon Realm tahap akhir lainnya bersama Lu Ye. Pada saat yang sama, lengan kanan Lu Ye yang memegang pedang bergetar sedikit, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Ini adalah perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Sejak dia lulus ujian Wangxiu dalam perjalanan kembali ke 9 prefektur dan memperoleh warisan Saber Draw, dia telah mempertahankan spirit rune di Saber Pan Gunung. Nutrisi dari spirit rune Saber Draw telah lama mencapai batasnya. Bahkan ketika dia menempa sarungnya dengan Handong, Lu Ye tidak menyerah untuk mempertahankan spirit runenya. Ini karena itu adalah kartu truf terkuatnya saat ini, dan dia bisa menggunakannya kapan saja. Dan sekarang, itu benar-benar berguna. Ini adalah pertama kalinya Lu Ye menggunakan Saber Draw, dan kekuatan benda ini lebih besar dari yang dia duga. Dapat dikatakan bahwa serangan semacam ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dapat dia lakukan dengan kultivasinya saat ini. Ini menyebabkan tubuhnya menanggung beban yang sangat besar, dan dia bahkan tidak bisa mengendalikan serangan dengan sempurna. Saat berhadapan dengan kultivator Jade Moon Realm tahap awal, Lu Ye bahkan tidak mengeluarkan Saber Pan Gunung. Dia bertekad untuk meninggalkan serangan pertama ke kultivator Jade Moon Realm tahap akhir. Rencana itu berjalan lancar. Kultivator Jade Moon Realm tahap awal diledakkan sampai mati oleh teknik mantranya, dan kultivator Jade Moon Realm tahap akhir dibunuh oleh pedangnya. Itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Hanya ada satu kultivator Jade Moon Realm tahap akhir yang tersisa di lautan darah. Bahkan jika Lu Ye tidak ikut campur, Masangsi masih memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Namun, lingkungan medan perang ini tidak menguntungkan bagi para kultivator di pihak mereka, jadi mereka harus segera mengakhiri pertempuran. Kultivator Jade Moon Realm tahap akhir sudah sedikit pusing karena terjebak di lautan darah. Itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Lu Ye dan Masangsi bergabung untuk mengepungnya, itu segera jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan. Masangsi juga tahu bahwa dia tidak bisa menunda, jadi dia tidak menahan diri sama sekali. Dia adalah seorang kultivator Jade Moon Realm tahap puncak. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kombinasi dari kultivator sihir dan kultivator tubuh. Di bawah serangan hiruk pikuknya, musuh di lautan darah hanya bisa bertahan, tidak bisa membalas sama sekali. Lu Ye berenang dari samping, menunggu kesempatan untuk menyerang dengan pedangnya. Sebelum musuh bisa membalas, dia sudah melarikan diri jauh. Ketika perhatian musuh terfokus pada Masangsi lagi, dia berlari dan menebas dengan pedangnya. Dalam waktu kurang dari 10 napas waktu, kultivator Jade Moon Realm tahap akhir telah ditebas beberapa kali. Setiap luka begitu dalam sehingga tulang bisa terlihat. Saber Pan Gunung telah ditingkatkan menjadi harta dharma setelah basis kultivasi Lu Ye diganti, dan ketajamannya telah naik ke tingkat yang sama sekali baru. Sekarang dilengkapi dengan tanda roh Divine Edge Lu Ye, dapat dikatakan bahwa di bawah premis berada di basis kultivasi yang sama, pada dasarnya tidak ada tubuh fisik yang dapat memblokir serangan Saber Pan Gunung. Satu-satunya pengecualian adalah harta dharma defensif. Namun, setelah ditingkatkan menjadi harta dharma, Saber Pan Gunung telah memperoleh karakteristik tambahan, kekuatan penghancurnya terhadap harta dharma pertahanan sangat kuat. Oleh karena itu, bahkan jika musuh benar-benar mengeluarkan harta dharma pertahanan, itu tidak akan dapat mengubah situasi. Paling-paling, itu hanya bisa mengulur waktu. Fisik kultivator Jade Moon Realm tahap akhir sangat kuat. Dalam keadaan normal, bahkan jika dia terluka oleh Lu Ye, dia akan dapat pulih dengan cepat. Namun, kekuatan aneh dari harta dharma terjalin di sekitar luka, mencegahnya untuk sembuh. Jadi, meski musuh sengaja mengendalikan luka besar agar tidak terlalu banyak darah yang keluar, mereka tidak bisa sembuh. Masangsi, seni penelusuran darah. Lu Ye menggeram. Dengan gelombang pedangnya, kekuatan aneh menyebar ke segala arah. Kekuatan dharma tak terlihat yang terjalin di sekitar luka musuh segera terpengaruh. Dalam sekejap, luka yang sudah besar itu robek dan melebar. Pada saat yang sama, Masangsi juga mengaktifkan Blood Tracing Art. Seni penelusuran darah adalah teknik mantra tingkat rendah dari ras darah. Dalam keadaan normal, seorang kultivator True Lake Realm akan memenuhi syarat untuk mengolahnya. Fungsi Blood Tracing Art sangat sederhana, untuk mengambil darah dari luka musuh dan mempercepat hilangnya darah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak terluka saat bertarung melawan kultivator Blood Race. Bahkan jika Anda terluka, Anda harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, jika lukanya terbuka,
darahnya akan digunakan oleh Blood Tracing Art. Ini terutama berlaku di lingkungan unik seperti Laut Darah. Ketika Masangsi, puncak Jade Moon, mengaktifkan Blood Tracing Art, kekuatannya akan diperkuat tanpa batas. Saat luka besar di tubuh musuh robek, Masangsi mengaktifkan Blood Tracing Art. Dalam sekejap, beberapa luka yang awalnya tidak banyak mengeluarkan darah tiba-tiba menyembur keluar seperti tiang darah. Di daerah ini, lautan darah, yang awalnya sudah kental, menjadi semakin tebal. Masangsi mengaktifkan Blood Tracing Art dengan gila-gilaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat sudut mulutnya, seolah-olah dia baru saja mencicipi sesuatu yang enak. Esensi darah dari Jade Moon tahap akhir memang makanan untuk kultivator ras darah seperti Masangsi. Setelah darah menyembur keluar, itu bergabung ke dalam lautan darah. Masangsi dapat menemukan kesempatan untuk memperbaikinya nanti dan menggunakannya untuk memperkuat lautan darahnya sendiri. Jade Moon tahap akhir meraung di langit seolah-olah dia merasakan bahwa kematiannya sudah dekat. Dengan pikiran, dia mengunci posisi Lu Ye dan menyerbu ke arahnya. Saat dia bergerak, tubuhnya dengan cepat mengerut. Ini adalah tanda bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak esensi darah. Hilangnya esensi darah bukanlah satu-satunya hal yang memengaruhinya, itu juga mempengaruhi fondasi seorang kultivator. Dengan demikian, aura Jade Moon tahap akhir melemah pada tingkat yang terlihat dengan kasat mata. Lu Ye tidak mengelak sama sekali. Dia mengangkat pedangnya dan menyerang ke depan. Bahkan sebelum musuh bisa bereaksi, dia sudah tiba di belakangnya dengan bantuan Masangsi. Ketika dia menebas dengan pedangnya, suara raungan binatang yang samar bisa terdengar. Dia memamerkan taringnya dan menerjang ke depan. Detik berikutnya, aura Jade Moon tahap akhir lainnya mati. Pada saat ini, Jade Moon dari Jade Consult dipenuhi dengan keterkejutan. Penghancuran aura Jade Moon tahap akhir terlalu keras. Bahkan dengan penyembunyian laut darah Masangsi, itu tidak bisa menyembunyikannya. Chou Wu dan yang lainnya sudah merasakannya ketika Lu Ye membunuh Jade Moon tahap awal pertama. Selain kegembiraan mereka juga terkejut. Ini karena kecepatan pertempuran ini terlalu cepat. Mereka semua tahu bahwa Masangsi berada di puncak basis kultivasinya, tetapi meskipun demikian, mereka seharusnya tidak dapat mengalahkan dua Jade Moon tahap akhir dengan begitu cepat. Fakta bahwa Lu Ye mampu mengalahkan Jade Moon tahap akhir dengan begitu cepat sudah cukup mengejutkan. Namun, dibandingkan dengan rekor pertempuran Masangsi, ini bukan apa-apa. Itu benar, Jade Moon dari Jade Consult semua berpikir bahwa ini adalah perbuatan Masangsi. Ini adalah reaksi normal. Chou Wu sangat bersemangat. Lu Ye dan bawahannya memberinya dua kejutan besar saat mereka mulai berkelahi. Dia tiba-tiba merasa bahwa pertempuran ini tidak sesulit yang dia bayangkan. 1708. Awalnya, Chou Wu berencana membuka celah di sisinya terlebih dahulu, lalu membantu yang lain. Dengan begitu, mereka perlahan bisa menggerogoti musuh satu persatu. Sebagai Realm Lord dari Jade Consult, dia memiliki tanggung jawab. Bahkan jika dia harus menderita luka serius atau bahkan mati dalam pertempuran, dia harus menghentikan rencana musuh. Jadi, sebelum pertempuran dimulai, dia sudah berencana mengorbankan dirinya untuk tujuan mulia. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Masangsi sudah berhasil. Hanya dalam beberapa lusin napas, dia telah membunuh dua kultivator Jade Moon tahap akhir. Chou Wu buru-buru mentransmisikan suaranya. Semuanya, tetap tenang dan tunggu bantuan rekan Taoisme. Kesenjangan sudah dibuka, jadi tidak perlu tidak sabar. Meski sudah tua, jika dia bisa hidup, siapa yang mau mati? Begitu dia selesai berbicara, lautan darah Masangsi mulai bergerak, menyelimuti bagian lain dari medan perang. Kedua belah pihak yang bertarung di medan perang ini adalah kultivator Jade Moon tahap akhir. Ini juga merupakan pilihan yang disengaja oleh Masangsi. Jika dia ingin menghadapi musuh dengan cepat, dia secara alami harus fokus pada yang lebih kuat. Selama dia membunuh beberapa yang lebih kuat, yang tersisa tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Melihat lautan darah bergerak, kultivator Jade Moon tahap akhir dari suku Field jelas ingin melarikan diri. Namun, kultivator Jade Moon tahap akhir dari Jade Cons Galaksi secara alami tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia dengan panik mencoba menghentikan dan mencegat musuh. Untuk sementara waktu, kultivator suku Field tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan medan perang tempat dia berada diselimuti oleh lautan darah. Holy Sovereign, orang ini memiliki kecerdasan. Masangsi segera melapor ke Lu Ye saat melihat reaksi musuh. Bunuh dia. Ekspresi Lu Ye tenang. Jika kultivator Jade Moon ini memiliki kecerdasan, maka dia adalah kultivator suku kotoran sejati, bukan pelayan rendahan. Selama dia ditangani, situasi di sini akan lebih atau kurang stabil. Holy Sovereign, aku akan menciptakan kesempatan untukmu. Masangsi memiliki ekspresi setia dan berbakti di wajahnya karena dia menemukan bahwa kerjasamanya dengan Lu Ye tanpa cacat. Dia tidak tahu teknik apa yang digunakan Lu Ye untuk merobek luka musuh, tetapi teknik itu dan teknik pelacakan darahnya adalah pasangan yang dibuat oleh surga.
Dalam keadaan normal, tidak mudah untuk membunuh kultivator Jade Moon tahap akhir. Dia harus mengalahkan mereka sampai mati. Namun, kerjasama dia dan Lu Ye tidak perlu melalui banyak masalah. Yang harus mereka lakukan hanyalah memotong beberapa luka dan mengaktifkan teknik pelacakan darah. Musuh mereka di lautan darah berada di tangan mereka. Dapat dikatakan bahwa risikonya berkurang tanpa batas. Setelah beberapa saat, aura Jade Moon tahap akhir lainnya dimusnahkan di lautan darah. Teleportasi laut darah Masangsi telah tiba, dan pihak lain tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Nasibnya sudah ditentukan, dan tidak diragukan lagi. Lagi pula, satu Jade Moon saja sudah cukup untuk membuatnya banyak masalah. Sekarang Lu Ye dan Masangsi bekerja sama, kecuali Sansein Realm secara pribadi campur tangan, Jade Moon tidak akan dapat menimbulkan masalah. Lautan darah Masangsi mulai bergerak lagi. Dimanapun itu berlalu, sebagian besar makhluk hidup akan musnah. Segera, itu tiba di medan perang lain milik Jade Moon. Jika situasi terus berkembang seperti ini, tidak lama kemudian musuh yang menyerang akan dikalahkan satu persatu. Namun, pada saat ini, Masangsi tiba-tiba berseru, "Tuanku, ada pergerakan dari jalur serangga. Biarkan aku melihatnya." Lu Ye buru-buru berkata. Di dalam lautan darah, selain perapal mantra, siapapun yang masuk akan terpengaruh. Ini termasuk panca indera dan kesadaran ilahi mereka. Tentu saja, Lu Ye juga bisa mengaktifkan teknik laut darah dan menggabungkannya dengan laut darah Masangsi. Dengan begitu, dia tidak akan terpengaruh oleh pembatasan ini. Namun, jika dia benar-benar melakukan itu akan membuyarkan kekuatannya. Selain itu, dia harus terus-menerus mengaktifkan teknik konvergensi suci. Kalau tidak, Masangsi akan ditekan oleh lautan darahnya. Oleh karena itu, Lu Ye belum mengaktifkan teknik lautan darah. Di dalam lautan darah, Masangsi adalah pemimpin absolut. Lu Ye ingin menyelidiki situasi di jalur serangga, jadi dia membutuhkan kerja sama Masangsi. Detik berikutnya, dengan bantuan Masangsi, kesadaran ilahi Lu Ye menyebar ke jalan serangga. Benar saja, ada pergerakan di jalur serangga. Lu Ye sudah bisa merasakan aura Jade Moon dari itu. Musuh memiliki bala bantuan. Lu Ye segera sampai pada kesimpulan ini. Jelas bahwa suku Field di sisi lain dari jalur serangga telah merasakan ada sesuatu yang salah dan telah mengirim bala bantuan. Apalagi berdasarkan pergerakan, mereka harus segera tiba. Pergi ke sana dan blokir jalur serangga. Lu Ye segera memesan. Situasi di sini telah diselesaikan dengan susah payah. Jika musuh benar-benar mengirim lebih banyak Jade Moon, maka semua usaha mereka akan sia-sia. Suku Field memiliki fondasi yang kuat. Jika bala bantuan benar-benar datang, pasti akan ada lebih dari sekedar Jade Moon. Masangsi juga tahu bahwa situasinya mendesak. Dia mendesak laut darah dan menerkam ke arah jalur serangga. Pada saat yang sama, Lu Ye memadatkan darahnya yang berharga. Dengan jentikan jarinya, 5 sosok muncul dan bergegas keluar dari lautan darah. Dia sekarang memiliki 5 tetes darah yang berharga. Kali ini, dia bisa dikatakan telah menggunakan seluruh kekuatannya. Kecepatan laut darah sangat cepat, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Ketika bergegas ke jalur serangga, sesosok besar muncul begitu saja. Sosok ini tingginya sekitar 100 kaki. Terlepas dari kulit binatang tak dikenal yang diikatkan di pinggangnya yang menutupi bagian vitalnya, bagian tubuhnya yang lain terlihat. Dia membawa gada besar di bahunya, tampak menakjubkan. Aura di tubuhnya juga sangat keras. Itu di puncak kekuatan Jade Moon. Suku Field jelas telah mengirim seorang pria yang luar biasa. Lu Ye mengenali bahwa ini adalah anggota suku raksasa. Meskipun mereka langka di alam semesta, mereka juga tidak langka. Mereka dilahirkan dengan kekuatan tak terbatas dan fisik yang menakutkan. Mereka terlihat kikuk, tetapi kenyataannya, mereka sangat sulit untuk dihadapi. Di jalur serangga di belakang raksasa suku Field, aura Jade Moon samar-samar terlihat. Jelas, lebih banyak bala bantuan akan segera tiba. Akhiri ini dengan cepat, perintah Lu Ye. Masangsi juga tahu bahwa dia harus bertarung dengan sekuat tenaga. Kalau tidak, jika bala bantuan musuh benar-benar menyerbu, situasi di sini akan langsung runtuh. Dia segera mengecilkan lautan darah, menyelimuti jalur serangga dan raksasa suku kotoran di dalamnya. Meskipun laut darah telah menyusut lebih dari setengahnya, kekuatannya menjadi lebih ganas. Raksasa suku Field yang berjalan keluar dari jalur serangga bahkan tidak melihat situasinya dengan jelas sebelum dia dihadapkan pada gelombang seni darah yang luar biasa. Dia dengan jijik mengangkat kepalanya dan meraung. Hanya seni darah yang berani menyinggung kekuatan suku Field. Cepat dan serahkan. Kekuatan sihir yang padat melonjak, menghalangi semua seni darah di luar. Pada saat yang sama, dia mengayunkan gada besar di tangannya, mengaduk lautan darah. Dalam sekejap, laut darah melonjak. Pada saat yang sama, kekuatan kotornya sendiri menyebar dengan liar, merusak sekeliling. Namun, sebelum dia bisa bertindak lancang dalam waktu lama,
raungan marah Mas Sangsi terdengar. Omong kosong apa yang kamu banggakan? Dengan saya di sini, Anda dapat berbicara setelah Anda selamat. Petik 2. Meskipun Mas Sangsi tunduk di depan Lu Ye, dia masih merupakan puncak Jademun. Bahkan di suku darah, dia memiliki status tertentu. Jika pihak lain adalah Sansein Realm, Mas Sangsi pasti tidak berani mengatakan apapun. Namun, dia juga seorang Jademun, jadi bagaimana dia bisa membiarkan seseorang menjadi begitu sombong di depannya? Begitu dia selesai berbicara, cahaya darah di tubuhnya memadat dan mengembang, berubah menjadi sosok yang ukurannya hampir sama dengan raksasa suku Field. Pada saat yang sama, dia meminjam kekuatan laut darah untuk memadatkan tongkat berwarna darah di tangannya. Kedua sosok besar itu segera terlibat dalam pertempuran sengit di pintu keluar jalur serangga. Lu Ye menggunakan laut darah sebagai penutup dan mengaktifkan penyembunyian pada saat yang sama, mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan keberadaannya saat dia mencari kesempatan untuk menyerang. Di sisi lain, 3 dari 5 klon darah berharga yang dia kirim membentuk formasi tripartit sederhana dan menyerbu ke medan perang terdekat. 2 klon darah berharga lainnya menuju ke arah lain. Sebenarnya sangat sulit bagi para kultivator yang berkultivasi ke alam Jademun untuk membentuk formasi. Paling-paling, mereka hanya bisa bergandengan tangan untuk melawan musuh, kecuali jika mereka menggunakan disformasi cabang terhubung Ki Kembar. Namun, meskipun Lu Ye telah memodifikasi disformasi penghubung roh kembar, itu hanya cocok untuk konstelasi bintang. Itu tidak cocok untuk Jademun. Ini karena gerakan Jademun terlalu besar, dan cakram formasi adalah batasannya. Jademun biasa secara alami tidak dapat membentuk formasi, tetapi klon darah berharga Lu Ye tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Mereka adalah klon yang berasal dari sumber yang sama, jadi tidak ada perbedaan dalam ki, kekuatan dharmik, ki, dan darah mereka. Terlalu mudah bagi mereka untuk membentuk formasi. Hanya ada satu hal, meskipun klon darah berharga dapat menampilkan kekuatan penuh Lu Ye, mereka tidak memiliki pedang pansan di tangan mereka, dan mereka tidak memiliki pohon bakat. Oleh karena itu, secara teori, metode yang dapat digunakan klon darah berharga terbatas. Selain itu, energi klon darah berharga terbatas, jadi mereka tidak bisa bertarung terlalu lama. Kalau tidak, ketika energi mereka habis, klon darah berharga akan menghilang, dan Lu Ye harus menghabiskan waktu untuk mereformasi mereka. Meski begitu, ketika 3 klon darah berharga membentuk formasi, mereka membantu Jademun mendapatkan keuntungan besar di medan perang. Klon darah berharga tidak takut mati, dan di bawah formasi, mereka menanggung banyak tekanan. Melihat ini, Jademun dengan putus asa mendorong kekuatan dharmiknya dan dengan cepat menang. Selain upaya Lu Ye dan Mas Sangsi sebelumnya, Jademun memiliki keunggulan absolut di medan perang. Selama mereka punya cukup waktu, membunuh pihak lain tidak akan menjadi masalah. Pertarungan di sini berlangsung lancar, dan pintu keluar Womb Passage juga terkunci dalam pertempuran sengit. 2 klon darah berharga Lu Ye lainnya telah tiba di lokasi tertentu. Tanpa campur tangan Jademun, hanya beberapa konstelasi dan Divine Sea tidak bisa menghentikan 2 klon darah berharga. Ada sesuatu yang aneh berdiri di sana. Bentuknya seperti pagoda dengan 13 lantai. Kekuatan kotor yang kaya mengalir di dalam dan luar. Lu Ye merasakan bahwa benda ini memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Womb Passage. Ada lebih dari satu hal seperti itu. Ada sebanyak 8 hal yang mengelilingi Womb Passage. Sebelumnya, ketika dia bergegas ke sini, Jademun mengatakan bahwa setelah orang-orang kotor menduduki daerah ini, mereka telah mengatur sesuatu. Tampaknya mereka berniat menstabilkan jalur cacing dan mengizinkan Sansein Realm datang ke sini. Benda-benda berbentuk menara ini jelas merupakan pengaturan dari orang-orang kotor. Lu Ye telah merencanakan untuk mempelajari hal ini setelah pertempuran berakhir, tetapi sekarang pihak lain telah mengirim bala bantuan melintasi Womb Passage, dia tidak dapat menunda lebih lama lagi. Tidak peduli apa benda ini, tidak ada keraguan bahwa itu digunakan untuk menstabilkan Womb Passage. Karena itu, dia harus menghancurkannya. Lu Ye dengan tajam menemukan masalah. Dengan kedatangan raksasa kotor itu, Womb Passage sedikit bergetar. 1709. Ras kotoran menaklukkan di mana-mana dan datang dan pergi tanpa jejak. Mereka mengandalkan harta karun tertinggi langit berbintang mereka, cermin beku surgawi. Harta karun ini dapat melepaskan Heavenly Frost Key di lokasi acak di langit berbintang untuk membekukan dan menghancurkan ruang, lalu membuat lorong. Namun, lorong yang diciptakan oleh Heavenly Frost Key ini pada dasarnya tidak stabil. Paling-paling, itu hanya bisa mendukung perjalanan Jademun Realm, dan ada sejumlah risiko yang terlibat. Oleh karena itu, metode penaklukan Field Race adalah pertama-tama mengirim sebagian dari Jademun untuk menstabilkan situasi di pintu keluar lorong dan menempati medan. Kemudian, mereka akan menggunakan beberapa metode untuk menstabilkan lorong. Setelah lorong cukup stabil untuk memungkinkan Sansein Realm melewatinya, situasi keseluruhan akan diputuskan. Ini juga alasan mengapa Field Race lebih unggul pada awalnya, tetapi mereka masih bersembunyi di area kotor dan tidak mengejar mereka.
Mereka tidak tahu di galaksi mana mereka berada dan apakah Sunshine Realm ada di sana atau tidak. Agar aman, mereka secara alami harus menjaga jalur serangga dan menyiapkan metode untuk menstabilkannya. Lu Ye sebenarnya agak bingung karena meskipun Field Race telah mengerahkan banyak Jade Moon di sini, selusin Jade Moon jelas tidak banyak. Meskipun Ma Sangxi telah mengatakan bahwa Field Race telah membuka lebih dari satu medan perang di luar angkasa, dan bahwa mereka hanya perlu berurusan dengan sebagian kecil dari pasukan Field Race begitu besar sehingga mereka dapat dengan mudah mengirim pasukan, beberapa lusin Jade Moon, apalagi beberapa ratus. Baru setelah raksasa kotoran tiba, Lu Ye memahami inti masalahnya. Itu karena lorong. Dia sangat merasakan bahwa dengan kedatangan raksasa kotoran, lorong itu jelas terguncang. Akibatnya, stabilitas lorong terpengaruh dan menjadi lebih kacau dari sebelumnya. Dengan kata lain, meskipun lorong yang dibuka oleh Heavenly Frost Mirror memungkinkan Jade Moon untuk melewatinya, stabilitas lorong akan terpengaruh setiap kali Jade Moon melewatinya. Oleh karena itu, Field Race hanya mengirim selusin Jade Moon pada awalnya. Bukannya mereka tidak ingin mengirim lebih banyak Jade Moon, tetapi mereka tidak bisa. Ini mungkin angka yang ditetapkan berdasarkan fondasi para kultivator Jade Cons. Dalam pandangan Field Race, sekitar selusin Jade Moon yang datang lebih dulu sudah cukup untuk melindungi lorong dengan keunggulan geografis mereka. Selama mereka menyiapkan metode untuk menstabilkan lorong, mereka bisa membiarkan Sunshine Realm masuk melalui lorong dan Jade Cons tidak akan bisa melawan. Tidak ada masalah dengan rencana Field Race. Jika Lu Ye tidak secara kebetulan menghadapi pertempuran ini, dengan yayasan Jade Cons saat ini, itu memang akan menjadi krisis. Tapi kebetulan Lu Ye dan Ma Sangxi adalah tamu di Jade Cons, jadi mereka bergegas ke sini bersama. Pada saat ini, Jade Moon dari Field Race menderita kerugian besar di medan perang. Jika mereka tidak segera menerima bala bantuan, maka semua persiapan dan usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Itulah mengapa raksasa kotor datang. Tidak hanya dia datang, tetapi Jade Moon lainnya juga melakukan perjalanan melalui Wompat. Mereka kemungkinan besar akan segera tiba. Setelah pertempuran ini, ras kotor seharusnya memahami situasi di pihak Jade Cons. Mereka seharusnya melihat melalui kecanggungan kurangnya sinar matahari Jade Cons. Ini karena jika Jade Cons galaksi memiliki sinar matahari, maka itu sudah tiba. Namun, sejauh ini hanya Jade Moon yang berpartisipasi dalam pertempuran, yang cukup untuk membuktikan bahwa Jade Cons Star System bukanlah galaksi yang kuat. Ini adalah target terbaik untuk Field Race, jadi mereka segera mengirimkan bala bantuan. Kedua doppelganger berjalan di depan pagoda kotor dan mengangkat tangan untuk menghancurkannya. Meskipun benda ini didirikan oleh ras kotor, namun tidak kuat, sehingga tidak sulit untuk dihancurkan. Saat pagoda kotor itu hancur, Lu Ye dengan jelas merasakan jalur serangga bergetar lagi. Dia segera menyadari bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Jika pagoda ini dihancurkan, itu pasti akan sangat mempengaruhi rencana Field Race selanjutnya. Kedua doppelganger itu segera berpencar dan beraksi. Di sisi lain, di pintu keluar jalur serangga, raksasa kotor dan Ma Sangxi sedang bertarung sengit. Di permukaan, sepertinya mereka hampir seimbang, tetapi kenyataannya, Ma Sangxi berada di bawah banyak tekanan. Bukan karena dia lebih lemah dari pihak lain, tetapi kekuatan kotor terus-menerus mencemari lautan darah dan kekuatan sihirnya. Bukan masalah baginya untuk bertarung dengan pihak lain untuk waktu yang singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan yang bisa dia gunakan pasti akan melemah. Di sisi lain, raksasa kotor sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan kotor itu. Sebaliknya, dia seperti ikan di air. Untungnya, masih ada Lu Ye. Tuan dan pelayan telah bekerja sama untuk membunuh beberapa Jade Moon sebelumnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama, kerjasama mereka sangat terampil. Sementara raksasa kotor terjerat oleh Ma Sangxi, Lu Ye sudah mengaktifkan tekniknya. Sosoknya melayang bolak-balik seperti hantu, dan cahaya pedang menyala terus-menerus. Raksasa kotor meraung dengan marah, dan luka besar muncul di tubuhnya satu demi satu. Lu Ye semakin merasakan betapa kuatnya Mountain Pan Saber. Meskipun fisik ras raksasa tidak sekuat ras batu, dalam hal kekuatan fisik saja, itu sudah cukup untuk menduduki peringkat 10 besar ras di alam semesta. Mereka terlahir dengan kulit kasar dan daging tebal, dan kali ini, yang datang dari jalur serangga adalah puncak Jade Moon. Bahkan jika senjata biasa menebasnya, itu mungkin tidak bisa menimbulkan banyak ancaman. Mountain Pan Saber bisa. Itu sangat tajam, dan dengan Divine Edge Spirit Tato Lu Ye, selama kultivasi musuh tidak cukup, Mountain Pan Saber dapat menembus pertahanan tubuh. Daging dan darah bergulung di sekitar luka, dan itu tampak mengerikan. Namun, pada kenyataannya, luka seperti itu hanyalah luka dangkal untuk kultivator Jade Moon, apalagi puncak Jade Moon. Namun, raksasa kotor jelas merasa ada yang tidak beres. Ini karena luka yang seharusnya bisa sembuh dengan cepat ternyata sembuh dengan sangat lambat. Selain itu,
Tampaknya ada kekuatan yang sangat aneh di sekitar luka. Kekuatan inilah yang mencegah penyembuhan luka. Raksasa kotor meraung lagi dan lagi. Saat dia bertarung dengan Ma Sangxi, dia ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan Lu Ye karena dia menyadari bahwa manusia yang melompat ini adalah sebuah masalah. Namun, teknik melompat yang dia warisi dari Yan Xi sangat menyeramkan. Lu Ye pada dasarnya dalam keadaan di mana dia akan pergi setelah satu tebasan, dan dengan lautan darah Ma Sangxi menutupi jejaknya, dia tidak memberikan kesempatan kepada raksasa kotor untuk menyerang. Setelah bentrokan sengit lainnya, Ma Sangxi mundur dan menatap raksasa kotor itu dengan dingin. Memenuhi tatapannya, jantung raksasa kotor berdetak kencang saat dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia juga pernah bertarung melawan ras darah sebelumnya, jadi dia secara alami tahu betapa tidak menguntungkannya menghadapi ras darah dengan keadaan terluka saat ini. Tanpa ragu, raksasa kotor menerkam Ma Sangxi. Ma Sangxi mencibir dan membiarkan tongkat berduri besar itu menabrak tubuhnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah hancur, berubah menjadi massa energi darah yang menyatu ke dalam lautan darah. Namun di saat berikutnya, ekspresi raksasa kotor berubah karena luka di tubuhnya tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan tak terlihat dan menjadi lebih besar. Darah yang sengaja dia kendalikan agar tidak mengalir terlalu banyak kini menyembur keluar. Dia tahu bahwa ini adalah teknik pelacakan darah ras darah. Dalam keadaan normal, seni darah ini tidak akan banyak berguna melawan para kultivator di atas konstelasi. Ini karena para kultivator di atas konstelasi semuanya memiliki fisik yang kuat dan metode untuk pulih dengan cepat. Tanpa luka apapun, Blood Guide Art tidak akan bisa bekerja. Namun, luka yang disebabkan oleh Mountain Blade tidak mudah disembuhkan. Ditambah dengan teknik pelacakan darah yang digunakan oleh Ma Sangxi, yang berada di puncak Jademun, bahkan raksasa kotor pun tidak dapat melawan. Merasakan darahnya mengalir deras, raksasa kotor itu panik. Dia berlari bolak-balik sebentar untuk mencari musuh, tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya tidak melihat sosok Ma Sangxi, dia juga tidak dapat menemukan sosok Lu Ye. Ini adalah bagian yang menjijikkan dari pertempuran melawan ras darah di lautan darah. Ras darah dapat maju dan mundur dengan bebas di lautan darah. Kecuali seseorang memiliki keuntungan yang luar biasa, sangat sulit untuk melawan ras darah. Jika dalam keadaan normal, raksasa kotor bisa melarikan diri dari sini dan mencari kesempatan lain. Namun, dia telah bergegas dari jalur serangga, jadi tanggung jawab terbesarnya adalah menjaga pintu keluar dari jalur serangga. Dia pada dasarnya dipakukan ke tanah di sini, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Pergi dari sini, dia meraung saat kekuatan sihirnya melonjak. Dia melambaikan klub gigi serigala di tangannya dan mengaduk lautan darah. Ma Sangxi tidak muncul sama sekali, membiarkan raksasa kotor melakukan apa yang dia suka di lautan darah. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang ingin dia lihat karena semakin raksasa kotor berjuang, semakin kuat teknik pelacakan darahnya. Lu Ye juga bersembunyi di suatu tempat di laut darah, dengan dingin melihat sosok raksasa kotor itu. Beberapa saat kemudian, Ma Sangxi tiba-tiba berteriak ketakutan. Tidak bagus, Jademun lain datang dari jalur serangga. Terlebih lagi, dilihat dari auranya, itu adalah eksistensi yang tidak kalah dengan raksasa kotor. Bekerja sama dengan Lu Ye untuk menghadapi raksasa kotor, Ma Sangxi tidak merasakan tekanan sama sekali. Dia sudah berada di atas angin. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah bersembunyi di lautan darah dan terus menggunakan teknik pelacakan darah. Di bawah bimbingan teknik pelacakan darah, begitu darah raksasa kotor mengering, dia pasti akan mati. Namun, jika musuh lain yang mirip dengan raksasa kotor muncul, Ma Sangxi tidak percaya diri. Terutama seiring berjalannya waktu, dia akan semakin terpengaruh oleh kekuatan kotor. Memikirkannya, Ma Sangxi membuat keputusan. Tuan, aku akan membunuhnya. Dalam situasi ini, hanya dengan membunuh raksasa kotor dia dapat menghadapi musuh berikutnya dengan seluruh kekuatannya. Jangan panik, Lu Ye menjawab dengan tenang. Pada saat ini, sangat berbahaya untuk membunuh raksasa kotor dengan paksa. Pihak lain sudah merasakan ada yang tidak beres. Tidak apa-apa jika dia dan Ma Sangxi bersembunyi, tetapi begitu mereka muncul, mereka pasti akan diserang dengan seluruh kekuatan mereka. Sekarang mereka menghadapi raksasa kotor, kemenangan sudah ditentukan, jadi tidak perlu mengambil risiko yang tidak perlu. Tapi, Ma Sangxi masih ragu, tapi dia segera mengerti mengapa Lu Ye begitu tenang. Itu karena aura yang kuat tiba-tiba mengalir ke laut darah dari segala arah, bergegas menuju lokasi jalur serangga. Itu adalah Jademun dari Jadekons, dan 5 klon darah berharga Lu Ye. Sebelumnya, Ma Sangxi telah melawan raksasa kotor, dan kemudian fokus menggunakan teknik pelacakan darah, jadi dia tidak terlalu menyadari situasi di luar. Baru sekarang dia menyadari bahwa Jademun dari Jadekons telah membunuh semua lawan mereka, dan raksasa kotor semuanya telah terbunuh. 1710. Melihat klon darah berharga Lu Ye, Ma Sangxi tahu apa yang sedang terjadi. Dia dan Lu Ye telah membantu Jadekons mendapatkan keuntungan yang luar biasa,
jadi dengan 5 klon darah berharga Lu Ye bergabung dalam formasi pertempuran, bagaimana musuh yang tersisa bisa menjadi tandingan mereka. Saat musuh di medan perang ditangani satu demi satu, keuntungan mereka semakin besar, sehingga mereka dapat mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, Jademun dari Jadekons semuanya bergegas. Ma Sangxi menjadi tenang, mengetahui bahwa dia hanya perlu fokus berurusan dengan raksasa kotor itu. Dia tidak perlu campur tangan dalam sisanya. Jalur serangga bergetar saat sosok kotor lainnya turun. Lu Ye dapat merasakan bahwa stabilitas jalur serangga sekali lagi melemah. Itu seperti yang dia duga. Meskipun jalur serangga dapat memungkinkan Jademun untuk melewatinya, stabilitas jalur serangga akan terpengaruh dengan setiap Jademun yang lewat. Selain itu, intensitas dampak harus dikaitkan dengan tingkat kultivasi. Di sisi lain dari jalur serangga, puncak Jademun turun. Melihat sosoknya, itu adalah klan roh air dari klan roh 5 elemen. Lu Ye belum pernah melihat klan roh air yang asli, tapi dia telah membaca deskripsi tentang mereka. Dalam bentuk normal mereka, tubuh anggota klan roh air seperti masa air yang mengalir, dengan bentuk manusia. Selain itu, karena atribut mereka, mereka mengeluarkan perasaan lembut. Namun, saat ini, melihat sekeliling, anggota klan roh air ini tidak memiliki kelembutan apapun. Auranya penuh dengan kotoran, memberikan perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Itu memang berbentuk manusia, dengan air yang mengalir di permukaan tubuhnya, tapi itu adalah selokan yang gelap gulita. Anggota klan roh air ini turun dari jalur serangga dengan agresif, tetapi begitu dia diam, ekspresinya membeku. Karena ternyata situasinya tampak sedikit berbeda dari yang dibayangkan. Nyatanya, anggota klan kotoran di sisi lain jalur serangga tidak dapat mendeteksi situasi khusus di sini. Itu hanya bisa merasakannya secara samar-samar, tetapi turbulensi terus-menerus dari jalur serangga dan gelombang kejut dari pertempuran di sini sudah cukup bagi anggota klan kotoran di sisi lain untuk menentukan bahwa situasi di sini tidak terlalu baik. Oleh karena itu, klan kotoran pertama-tama mengirim raksasa, dan kemudian klan roh air, dan keduanya adalah puncak Jademun. Tidak hanya itu, beberapa Jademun juga bersiap untuk datang. Anggota klan roh air awalnya berpikir bahwa meskipun situasi di sini tidak baik, itu tidak akan terlalu buruk. Lagi pula, pertempuran di sini baru saja pecah belum lama ini. Siapa yang mengira bahwa situasi di sini akan sangat buruk? Tidak ada satupun Jademun dari suku Field yang tersisa. Hanya raksasa suku Field, yang telah tiba sebelumnya, yang masih hidup. Apalagi auranya sangat lemah. Yang lebih menakutkan lagi adalah lebih dari selusin aura Jademun dengan cepat berkumpul dari segala arah. Mereka mengepungnya dalam sekejap mata, dan kemudian mereka meluncurkan serangkaian serangan padanya. Tidak ada keraguan bahwa Jademun berada di puncak kultivasinya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, bahkan jika dia harus menghadapi 3 atau 5 lawan sekaligus, dia tidak akan memiliki masalah sama sekali. Bahkan jika dia bukan tandingan mereka, dia masih bisa bertahan hidup. Namun, masalah yang dihadapi bukan lagi pertarungan 3 lawan 5. Ini adalah sekelompok Jademun yang mengepungnya. Kecuali itu Sansein Realm, tidak mungkin dia bisa selamat dari pengepungan seperti itu. Di sisi lain, ras raksasa kotor juga memperhatikan situasi roh air dan segera berbalik untuk mendatanginya, jelas ingin bergabung dengannya. Sulit bagi salah satu dari mereka untuk mengubah situasi, tetapi jika mereka bergabung, mereka mungkin memiliki kesempatan. Mereka tidak perlu melakukan terlalu banyak, mereka hanya perlu bertahan sampai lebih banyak ahli ras kotor datang untuk mendukung mereka. Ketika Ma Sangxi melihat ini, dia tahu apa yang direncanakan ras raksasa kotor. Dia segera mengedarkan kekuatan sihirnya, dan lautan darah berguncang. Dalam sekejap, tubuh ras raksasa kotor menjadi lamban, seolah-olah seluruh tubuhnya telah tenggelam ke dalam rawa, membuatnya sulit untuk bergerak. Lu Ye sudah maju dengan pedangnya. Namun, targetnya bukanlah ras raksasa kotor. Orang ini agak sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan Ma Sangxi diam-diam membantunya, dia masih dalam bahaya. Apalagi, ras raksasa kotor sudah memiliki cukup banyak luka di tubuhnya. Bahkan jika Lu Ye mengabaikannya, Ma Sangxi masih bisa mengambil nyawanya. Oleh karena itu, target Lu Ye adalah anggota klan roh air yang baru saja tiba. Banyak Jademun dari Jadekons, serta 5 klon darah berharganya, telah bergegas maju, jadi Lu Ye tentu saja senang untuk ikut bersenang-senang. Pertarungan dimulai lagi, tapi kali ini, momentum para kultivator Jadekons tak terbendung. Setengah batang dupa beberapa waktu yang lalu, ketika Jadekons memutuskan untuk keluar semua, dia tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan berkembang seperti ini. Harus diketahui bahwa Chow Wu sudah siap untuk mengorbankan dirinya. Pada saat itu, dia merasa bahwa meskipun mereka memenangkan pertempuran ini, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, setelah setengah batang dupa, Jademun yang datang lebih dulu semuanya telah terbunuh. Di sisi lain, tidak satu pun dari mereka yang mati. Paling-paling, mereka telah terkorosi pada berbagai tingkat oleh energi kotor.
Hasil seperti ini sangat mengejutkan dan tak terbayangkan pada awalnya. Namun, Jadekons tahu siapa yang patut dipuji. Jika Lu Ye dan pelayannya tidak membuka situasinya, setengah dari mereka akan mati. Hasil yang paling mungkin adalah pemusnahan total. Setiap kultivator Jade Moon dari Jadekons World bersukacita karena Lu Ye dan pelayannya kebetulan berada di Jadekons sebagai tamu dan bergegas ke sini bersama. Mereka sudah memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, dan dengan peningkatan moral, anggota klan Roh Air langsung dikalahkan tanpa alasan. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk membela diri, tapi meski begitu, situasinya sangat berbahaya. Lu Ye telah bersatu kembali dengan 5 klon darahnya yang berharga, membentuk formasi kura-kura hitam. Mengandalkan pertahanan kuat formasi kura-kura hitam, mereka memblokir serangan anggota klan Roh Air secara langsung. Ini tidak diragukan lagi memberi Jade Moon dari Jadekons lebih banyak ruang untuk menampilkan kemampuan mereka. Setelah beberapa saat pertempuran sengit, suara kematian Jade Moon terdengar dari lautan darah. Ma Sangxi mengambil inisiatif untuk menghadapi lawannya. Raksasa kotor sebenarnya sangat kuat, tetapi melawan Lu Ye dan Ma Sangxi, dia bahkan tidak mampu menampilkan setengah dari kekuatannya sebelum mati dalam kematian yang cemberut. Dengan kematian raksasa kotor, klan Roh Air berada dalam situasi yang sangat buruk. Meskipun terlahir dengan kemampuan untuk menghindari sebagian besar serangan karena rasnya, ia tetap tidak dapat menahan serangan gabungan dari begitu banyak Jade Moon. Ketika merasakan bahwa raksasa kotor telah mati dalam pertempuran, matanya yang hitam pekat meredup. Ia tahu bahwa akan sulit untuk bertahan kali ini. Jangan bunuh, tahan dia. Melihat situasinya telah diputuskan, Lu Ye segera mengirimkan suaranya ke segala arah. Pada saat yang sama, dia dan 5 klon darahnya yang berharga membuat aura mereka mengguncang langit. Meskipun Jade Moon dari Jadekons tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Lu Ye, mereka masih segera memperlambat serangan mereka. Jika Lu Ye mengatakan ini sebelum pertempuran, para kultivator Jadekons tentu saja tidak akan mendengarkan. Namun, pertempuran ini dimenangkan oleh Lu Ye dan pelayannya. Tanpa mereka, tidak akan ada situasi saat ini. Selain itu, mereka telah melihat fondasi kuat Lu Ye, jadi cukup bagi Lu Ye untuk memiliki otoritas tertentu di sini. Pikiran Lu Ye sangat sederhana. Jika pertempuran di sini berakhir dan anggota klan kotoran di sisi lain merasakan ada sesuatu yang salah, mereka pasti tidak akan mengirim Jade Moon ke sini. Ketika saatnya tiba, jalur serangga akan berada di seberang sini, dan Jadekons akan berada dalam situasi yang sangat canggung. Mereka tidak bisa membunuh jalan mereka melalui jalur serangga ke klan kotoran. Itu akan mendekati kematian. Karena mereka tidak bisa melawan, mereka harus memberikan pukulan yang menyakitkan kepada klan kotoran. Mereka harus memberitahu klan kotoran bahwa Jadekons tidak bisa dianggap enteng. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat klan kotoran mundur. Meskipun lokasi ini lebih dekat ke alam Keonggiok, 9 prefektur dan alam Keonggiok berada di galaksi yang sama. Mereka sedekat bibir dan gigi. Dalam menghadapi masalah seperti itu, Lu Ye tidak bisa melepaskan diri darinya. Ini bisa dianggap masalah keluarga. Oleh karena itu, Lu Ye ingin menjaga agar anggota klan Roh Air tetap hidup. Pertama, itu akan menarik lebih banyak klan kotoran Jade Moon untuk datang dan membantu. Kedua, jika lebih banyak Jade Moon melewati jalur serangga, itu akan memengaruhi stabilitas jalur serangga. Bagaimana jika jalur serangga runtuh? Oleh karena itu, bagaimanapun juga, menjaga agar anggota klan Roh Air tetap hidup adalah pilihan terbaik. Itu juga satu-satunya pilihan saat ini. Para kultivator Jadekons tidak bodoh. Meskipun pada awalnya mereka tidak memahami niat Lu Ye, ketika mereka melihat bahwa pihak mereka jelas memiliki keunggulan absolut dan dia masih membuat keributan besar, mereka menyadari apa yang dia rencanakan. Segera, di bawah komando Chou Wu, Jade Moon dari Jadekons juga mulai bergerak. Mereka dengan gila mendesak kekuatan sihir mereka, membuatnya tampak seperti pertempuran di sini menemui jalan buntu, tetapi pada kenyataannya, itu adalah anggota klan Roh Air yang ditekan sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Anggota klan Roh Air tidak diragukan lagi melihat niat Lu Ye dan yang lainnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Lu Ye. Suara dingin keluar dari mulutnya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat klan kotoran mengincar. Detik berikutnya, aura yang sangat berbahaya tiba-tiba menyebar dari klan Roh Air. Tubuhnya yang gelap gulita tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Spirit Flash. Tidak bagus, mundur. Ekspresi Chou Wu berubah drastis, dan dia buru-buru meraung. Spirit Flash adalah keterampilan bawaan rasial dari klan Roh 5 Elemen. Mereka memiliki inti kristal di tubuh mereka, yang mirip dengan inti Yao dari Monster Beast. Dalam situasi putus asa, mereka bisa meletus dengan semua kekuatan inti kristal mereka sekaligus. Itu mirip dengan peledakan diri. Peledakan diri dari puncak Jade Moon sangat menakutkan. Oleh karena itu, ketika dia melihat tindakan anggota klan Roh Air, Chou Wu tahu bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik.
Begitu suaranya jatuh, kelompok Jade Moon dengan panik mundur. Lu Ye juga mengaktifkan formasi kura-kura hitam ke kekuatan maksimumnya saat dia mundur. Cahaya itu benar-benar meledak, menyelimuti area yang luas. Kekuatan korup yang sangat gelap menyerbu ke segala arah, hampir mengubah bagian langit berbintang ini menjadi lubang hitam. Tubuh Lu Ye jatuh, dan bahkan formasi kura-kura hitam berada di ambang kehancuran. Pada saat kritis, Ma Sangxi tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya, menyelubunginya dengan lautan darah. Meski begitu, Lu Ye masih merasa pusing. Kekuatan kekerasan perlahan mereda. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan menarik 5 klon darah berharga. Dia juga memerintahkan Ma Sangxi untuk menarik lautan darah. Saat dia melihat ke atas, anggota klan roh air sudah menghilang. Lu Ye mengerutkan kening. Dia tidak mengira anggota klan roh air begitu menentukan. Puncak Jade Moon benar-benar meledakkan dirinya sendiri tanpa peringatan apapun. Jika dia tidak memiliki formasi kura-kura hitam, situasi barusan akan agak merepotkan. Peledakan diri anggota klan roh air tidak diragukan lagi telah merusak rencana Lu Ye. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Jade Moon di jalur serangga perlahan memudar. Jelas, anggota klan roh air yang telah bersiap untuk memperkuatnya telah mundur.